Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Tri dan rekan-rekan mata kuliah MTI. Kami akan mempresentasikan proyek kelas kami dengan judul Analisa Perbaikan Kualitas dan Biaya pada Inovasi Pembungkus Plastik Pelumas Triple Layer menggunakan metode 8 langkah 7 alat atau disingkat dengan Delta pada PT XYZ. Dengan anggota kelompok kami yaitu Alim Adi Priyatna, Nur Wahid Habibullah, dan Muhammad Zaim Maulana. Next. Daftar pembahasan pada presentasi ini meliputi abstrak, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka dan dasar teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Next. Bab 1 pendahuluan. Abstrak pada penelitian ini adalah pembungkus plastik merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam proses produksi pelumas, khususnya kemasan litos. Pembungkus plastik selain berfungsi sebagai wadah penyimpan pelumas, jadi juga berfungsi untuk melindungi pelumas agar terlindungi dari kontaminasi, sehingga pelumas dapat digunakan sebagaimana fungsinya. Beberapa permasalahan yang terjadi pada kemasan pelumas yaitu defek kebocoran, kerusakan sambungan pada pembungkus plastik, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan resiko biaya material, rework, dan image perusahaan. Permasalahan selanjutnya adalah terkait ketidakefisienan pada harga kemasan litos, di mana kemasan litos generasi 5B dan 6, yaitu monolayer, mempunyai nilai rasio rata-rata harga material kemasan per liter sebesar Rp2.971 per liter, yang mana harga tersebut tertinggi jika dibandingkan dengan kemasan Gen 4 monolayer sebesar Rp2.092 per liter dan kemasan drum sebesar Rp1.127 per liter. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas dan biaya pada inovasi pembungkus plastik pelumas triple layer pada PT XYZ. Adapun metode yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang dilakukan pada PT XYZ yaitu dengan menggunakan metode Delta atau 8 langkah 7 alat, di mana dari metode pemecahan masalah tersebut ditemukan inovasi berupa perubahan pembungkus plastik yang sebelumnya menggunakan single layer menjadi triple layer. Triple layer sendiri merupakan komposisi pembungkus plastik yang terdiri dari susunan 30% HDPE virgin, 30% HDPE recycle, dan 30% HDPE virgin. Hasil dari penelitian ini adalah didapatkan peningkatan kualitas berupa turunnya defek pada pembungkus plastik dan menurunnya biaya material packaging. Latar belakang. Hal yang menjadi latar belakang pada penelitian ini terdapat problem kualitas dan problem biaya, di mana timbulnya produk cacat berupa kebocoran mata ikan yang mana tercatat sebanyak 2.792 dus pada tahun 2017 dan juga harga kemasan litos Gen 5B dan 6 yang cukup tinggi dibandingkan dengan kemasan lainnya seperti Gen 4 monolayer. Next. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perusahaan PT XYZ melakukan inovasi untuk memecahkan permasalahan khususnya defek pada pembungkus plastik dan biaya pembungkus plastik yang tidak efisien. Kemudian bagaimana dampak hasil inovasi pembungkus plastik menggunakan triple layer ditinjau terhadap aspek kualitas maupun aspek biaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari 3 rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Next. Manfaat penelitian ini ada 3 aspek, yaitu dari sisi akademis dapat menambah wawasan pengetahuan, manfaat bagi penulis dapat mengetahui proses pemecahan masalah yang digunakan pada PT XYZ dengan menggunakan metode 8 langkah 7 alat, mengetahui jenis inovasi dan dampak inovasi yang diterapkan baik dari sisi kualitas maupun dari sisi biaya. Dan yang terakhir, manfaat dari perusahaan diharapkan dapat memberikan masukan dan saran terkait proses implementasinya. Next. Bisnis Canvas Model.
Menurut Alwinoto, bisnis model kanvas atau BMC merupakan sebuah proses bisnis yang menggambarkan cara sebuah organisasi atau bisnis dalam mewujudkan, menyampaikan, dan mendapat nilai perusahaannya. Next. Perbaikan kualitas. Perbaikan kualitas menurut Fatur Rahman dilakukan dengan menganalisis aspek kegagalan yang dapat terjadi dan menganalisis di mana letak munculnya kegagalan tersebut. Sedangkan pengendalian kualitas menurut Rinjani adalah usaha untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, dan memperbaiki mutu dari seluruh komponen dalam organisasi produksi sehingga dapat mencapai kepuasan konsumen dan meningkatkan loyalitas. Next. Continuous improvement adalah serangkaian prinsip, praktik, dan teknik yang bertujuan untuk menghasilkan perbaikan berkelanjutan, sistematis, dan kumulatif dalam proses dan keluaran suatu organisasi. Next. 8 langkah yaitu merupakan framework atau kerangka kerja yang bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam melakukan perbaikan. Dalam 8 langkah ini, yang pertama adalah identifikasi permasalahan, yang kedua adalah analisa dan prioritasi akar masalah, yang ketiga adalah analisa solusi atau perubahan, yang keempat adalah rencana kerja dan analisa value creation, yang kelima adalah melaksanakan perbaikan dan evaluasi, yang keenam yaitu perhitungan value creation, yang ketujuh standarisasi, dan yang kedelapan adalah reidentifikasi isu. Next. Langkah pertama adalah identifikasi permasalahan dilakukan dengan menentukan isu atau masalah yang dianggap prioritas untuk dibahas. Next. Langkah kedua adalah analisa dan prioritasi akar permasalahan dilakukan dengan cara mencari akar penyebab suatu isu atau masalah. Next. Langkah ketiga adalah analisa solusi atau perubahan, yaitu aktivitas yang dilakukan dengan cara mencari alternatif solusi untuk merespon faktor-faktor penyebab yang paling berpengaruh terhadap terjadinya isu atau masalah. Next. Langkah keempat yaitu rencana kerja dan analisa value creation. Aktivitas ini dilakukan dengan membuat rencana kerja dari solusi untuk menyelesaikan faktor penyebab yang paling berpengaruh terhadap isu atau masalah. Next. Langkah kelima yaitu melaksanakan perbaikan dan evaluasi. Proses ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan rencana kerja dari solusi atau perubahan terpilih. Bila solusi atau perubahan yang dilakukan merupakan inisiatif replikasi, maka dijelaskan pelaksanaan yang melibatkan pihak inovator atau fungsi owner-nya. Next. Langkah keenam adalah perhitungan value creation. Aktivitas ini dilakukan dengan cara membandingkan kondisi sebelum dan kondisi sesudah. Kemudian ditampilkan perbandingan faktor penyebab yang paling berpengaruh pada saat sebelum dan sesudah solusi. Misalnya dengan menggunakan diagram Pareto atau menggunakan tabel seperti pada tabel di samping. Selanjutnya untuk langkah ketujuh akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Pak Zaim. Baik, terima kasih Pak Wahid. Jadi di sini saya akan melanjutkan di standarisasi di langkah ke-7 di mana tujuan dari standarisasi ini adalah menjaga hasil improvement ini supaya tetap terjaga dari proses maupun hasilnya. Nah, ini untuk solusi dan perubahannya meliputi standar input atau masukan, standar proses, dan standar output keluaran. Kemudian kita lakukan reidentifikasi isu, yakni dengan cara menentukan isu atau masalahnya kembali. Kemudian untuk 7 alat bantu yang kami gunakan di dalam penelitian, yakni ada stratifikasi. Di sini stratifikasi ini kita gunakan untuk menguraikan dan mengklasifikasikan data menjadi bagian-bagian atau unsur-unsur yang lebih spesifik. Kemudian untuk check sheet sendiri kita gunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis dengan menggambarkan kondisi aktual dan frekuensi yang diamati. Kemudian untuk histogram sendiri kita gunakan untuk menunjukkan seberapa sering setiap nilai yang berada dalam suatu set data yang terjadi. Untuk scatter diagram kita gunakan untuk mempresentasikan hubungan antara dua variabel yang digunakan
menggunakan diagram pencar untuk membantu mengidentifikasi hubungan sebab akibat pada dua variabel. Kemudian untuk fishbone sendiri kita gunakan untuk memperlihatkan hubungan antara permasalahan yang dihadapi dengan kemungkinan penyebabnya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian kontrol chartnya sendiri kita gunakan untuk mengendalikan proses, yakni kita gunakan untuk mengetahui apakah suatu proses tersebut dalam keadaan terkendali atau tidak. Selain itu dapat digunakan untuk memantau proses sepanjang waktu agar proses dan mengetahui varian yang terjadi. Kemudian kita menggunakan Pareto diagram yang digunakan untuk menunjukkan jenis defect yang dominan untuk dapat dilakukan prioritas usulan perbaikan. Nah, diagram Pareto ini memiliki aturan 80/20 yang menyatakan bahwa 80% dampak yang telah dapat mengidentifikasi berasal dari 20% potensi penyebabnya. Nah, ini bisa dilihat dari gambar di bawah ini, yakni terdapat kenaikan antara kantong yang jebol sama kantong yang bocor. Kemudian untuk selanjutnya ada PTCA, yakni Plan to Check Act, di mana PTCA ini merupakan alat bantu yang digunakan untuk proses kontrol operasional dan proses perbaikan secara terus-menerus. Nah, ini PTCA ini sendiri kita ada karakteristiknya sendiri, yakni adalah berorientasi pada proses, kemudian berpikir secara sistematis, kemudian fokus pada akar permasalahan dan solusinya. Untuk metode penelitian yang kami lakukan, antara lain kita menggunakan metode 8 langkah 7 alat, di mana metode ini digunakan untuk memecahkan masalah yang ada di dalam penelitian yang kami lakukan. Kemudian untuk metode selanjutnya adalah metode kualitatif, di mana berupa studi kasus di PT XYZ dalam melakukan pemecahan masalah terkait dengan permasalahan pada pembungkus plastik dari sisi kualitas dan biayanya. Nah, berikut tahapan penelitian pada penelitian yang kami lakukan, yakni yang pertama, kita menentukan temanya terlebih dahulu, kemudian kita menentukan target, kemudian kita melakukan analisis faktor penyebabnya, kemudian menentukan rencana perbaikannya seperti apa. Setelah itu kita melaksanakan rencana perbaikan. Setelah itu kami melakukan evaluasi dari hasil perbaikan dan apakah hasil perbaikan itu sesuai target. Apabila tidak, maka akan merujuk ke analisa faktor penyebabnya kembali. Apabila iya, maka kita akan melakukan standarisasi hasil perbaikan dan kita melakukan rencana perbaikan berikutnya. Nah, untuk tahapan penelitian yang kami lakukan ini, yakni yang pertama kita menentukan tema dan judul, di mana tools yang kita pakai ini adalah diagram Pareto sama histogram. Kemudian kita menentukan target perbaikannya, yakni kita menggunakan pendekatan QCDSM, yakni Quality, Cost, Delivery, Safety, and Moral. Kemudian kita menentukan penyebab masalahnya. Di sini kita menggunakan tools untuk menganalisa penyebabnya menggunakan diagram Ishikawa atau fishbone diagram, kemudian histogram, scatter diagram, dan Pareto diagram. Kemudian kita baru melakukan rencana perbaikan, di mana untuk toolsnya sendiri kita menggunakan 5W2H. Setelah itu kami melaksanakan perbaikan, di mana untuk alat bantu yang kami gunakan di sini adalah kurva S, timetable, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kita melakukan evaluasi dari hasil perbaikan, di mana tools yang kita pakai di sini kita menggunakan control chart, Pareto diagram, histogram, dan lain-lain. Kemudian untuk tahapan ketujuh kita melakukan standarisasi, kita melakukan standarisasi input, proses, dan output dengan macam-macam seperti prosedur kerja, spesifikasi, pedoman, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kita menentukan rencana perbaikan untuk tema selanjutnya. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana PT XYZ mampu melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Nah, untuk bab 3 hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh Pak Alim. Baik, terima kasih Pak Zaim. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan hasil dan pembahasan dari perbaikan bungkus plastik yang dilakukan oleh PT XYZ. Dan next, oke, di sini adalah bisnis model kanvas yang dimiliki oleh PT XYZ, di mana terdapat 9 aspek. Yang pertama adalah key partner, yaitu salah satunya adalah pemasok bahan baku, distributor, mitra bengkel.
Kemudian key selanjutnya adalah key activities yang terdiri dari penelitian pengembangan, produksi, pemasaran, dan penjualan, serta layanan pelanggan. Key selanjutnya adalah key resource, yaitu merek PT Exejet sendiri, jaringan distribusi, pabrik, tenaga kerja, teknologi pelumas, dan data konsumen. Serta value proposition yang ditawarkan oleh PT Exejet adalah produk pelumas berkualitas tinggi, merek terpercaya, jaringan distribusi, layanan pelanggan, serta harga yang kompetitif. Untuk selanjutnya adalah customer relationship yang terdiri dari program loyalitas, kemudian layanan pelanggan. Kemudian key resource selanjutnya adalah channel, customer segment, cost structure, dan revenue stream. Nah, untuk pembahasan kali ini lebih ditekankan pada cost structure, yaitu pada biaya bahan baku dan biaya produksi. Untuk revenue stream sendiri adalah terdiri dari penjualan langsung, retail, online, dan B2B yang dimiliki oleh PT XYZ. Next. Nah, ini adalah quarter competitive force model, yaitu posisi strategis dari perusahaan. Sebagai posisi strategis dari perusahaan dan strateginya ditentukan tidak hanya oleh persaingan dengan pesaing langsung, tapi juga oleh 4 kekuatan lain dalam lingkungan industri seperti pendatang baru di pasar, kemudian produk pengganti, pelanggan, dan pemasok. Dan berikut adalah beberapa force model dari quarter kompetitif yang dimiliki oleh PT XYZ. Next. Kita langsung masuk ke dalam proses pembahasan permasalahan. Yang pertama, sebagaimana sudah dijelaskan oleh rekan kami, yaitu melakukan identifikasi masalah. Dari identifikasi masalah ini kita bisa melihat bahwasannya dari beberapa macam produk PT XYZ, kemasan Litos merupakan kemasan yang paling besar dalam menyumbang revenue, yaitu sebesar 3.572 miliar rupiah atau dengan presentasi mencapai 39,9%. Sedangkan realisasi salesnya itu sendiri rata-rata per tahun adalah 138.893 kiloliter per tahun atau mencapai 39,9%. Next. Identifikasi masalah selanjutnya adalah yang pertama, ketidakefisienan akibat temuan material reject. Dan ini kita bisa melihat bahwasannya cacat mata ikan merupakan paletol tertinggi dari cacat-cacat dari produk Litos yang dimiliki oleh PT XYZ. Yang kemudian ada yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu biaya pengadaan material kemasan Litos yang tidak efisien. Kita bisa lihat pada tabel dari nomor 2, di mana pareto tertinggi dari biaya kemasan per liter adalah di botol monolayer generasi 5B dan generasi 6, di mana terdapat 36% dari seluruh total biaya yang dimiliki oleh kemasan Litos. Kemudian nextnya adalah resiko potensi dampak terhadap aspek panca mutu, di mana bisa kita lihat dari panca mutu ini aspek quality dan cost memiliki resiko yang cukup serius, yaitu isu mata ikan yang memiliki dampak ditemukan botol yang bocor akibat mata ikan yang ditemukan oleh customer. Kemudian isu mata ikan itu sendiri meningkatnya biaya repacking untuk mengatasi kebocoran. Dan yang ketiga adalah isu efisiensi biaya kemasan Litos yang memiliki dampak potensi harga HLP serta peralihan profit perusahaan tidak optimal. Next. Nah, kemudian dari permasalahan yang telah disebutkan, maka PT XYZ melakukan identifikasi penyebab masalahnya dengan menggunakan tools fishbone diagram, yaitu ditinjau dari aspek man, material, method, measurement, environment, dan machine. Dan bisa kita lihat bahwasanya untuk man itu sendiri, penyebab utama masalah adalah kurangnya material knowledge dari pekerja. Kemudian untuk dari sisi material, teknologi molecular tidak memungkinkan untuk mengatur distribusi material virgin dan recycle pada kemasan botol. Setelah itu, dari sisi metode, penyebab masalah tertinggi adalah teknologi monolayer tidak memungkinkan untuk mengatur distribusi material virgin dan recycle. Dan dari sisi measurement atau pengukuran, teknologi monolayer sama tidak memungkinkan untuk mengatur distribusi material virgin dan recycle. Dan dari sisi environment, ini terdapat dua aspek. Yang pertama, sirkulasi dan filter udara pada pabrik tidak maksimal. Kemudian pengaruh kebutuhan yang tersediaan pada komoditas plastik di pasar internasional. Dan yang ketiga, dari sisi mesin, penyebab utamanya adalah belum ada inisiatif dan kebijakan supplier untuk membeli mesin yang lebih canggih. Dari beberapa penyebab masalah tersebut, maka di PT XYZ melakukan korelasi dan selanjutnya memutuskan penyebab material dominan adalah sebagai berikut. Next.
Dari beberapa penyebab masalah yang telah disebutkan, PT XYZ menekankan bahwasanya teknologi monolayer yang tidak memungkinkan untuk mengatur distribusi material virgin dan recycle menjadi penyebab dominan yang terpilih. Sehingga dari faktor dominan tersebut dilakukan alternatif solusi, diantaranya implementasi teknologi triple layer pada material botolitos, kemudian mendesain modifikasi mold baru, kemudian alternatif selanjutnya adalah HDPE pure virgin, kemudian HDPE pure recycle. Dari beberapa alternatif tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya untuk teknologi triple layer, kelebihannya adalah botol mempunyai 3 layer. Proporsi antara material virgin dan resin recycle dapat diatur. Kekurangannya membutuhkan biaya investasi pada pengadaan mesin. Kemudian untuk alternatif solusi yang selanjutnya adalah desain dan modifikasi mold baru. Kelebihannya biaya lebih murah, tetapi kekurangannya adalah hasil tidak presisi. Kemudian alternatif HDPE pure virgin mataikan dapat ditekan maksimal, tetapi harga material dapat meningkat. Dan selanjutnya HDPE pure recycle harga dapat ditekan maksimal, tetapi mataikan dapat meningkat. Artinya solusi tidak bisa dijalankan. Sehingga alternatif yang dipilih adalah mengimplementasikan teknologi triple layer pada material botolitos. Next. Ya, ini adalah setelah dilakukan penentuan solusi atau alternatif solusi yang terpilih, maka dilakukan penentuan target dari rencana perbaikan untuk mengukur keberhasilan apakah perbaikan tersebut bisa dilakukan secara tepat sasaran atau tidak. Dari aspek perbaikan tersebut, targetnya adalah dilihat dari kualitas, biaya pengiriman, kemudian HSSE, moral, dan lain sebagainya. Berikut adalah aspek dari kualitas. Ya, isunya adalah mataikan dengan target adalah menurunkan target kemasan reject pada proses produksi sebesar maksimal 175 ppm. Kemudian dari sisi cost, targetnya adalah menurunkan cost per liter dan biaya produksi yang lebih optimal. Kemudian delivery, yaitu produk dapat dikirim ke customer dengan mutu dan spesifikasi yang sesuai 100%. Next. Dari sisi HSSE, gudang Nusantara menjadi rapi dan bersih, bebas dari tumpahan oli dari akibat cacat mata ikan. Kemudian dari sisi moral, survei kepuasan terhadap distributor menunjukkan rasa puas akan kualitas kemasan. Next. Oke, selanjutnya setelah dilakukan penentuan target rencana perbaikan, maka dilakukan perbaikan itu sendiri. Yang pertama yaitu penetapan spesifikasi, kemudian proses lelang, ketiga persiapan supplier, keempat PO perdana, stok botol triple layer, kemudian evaluasi dan inspection proses, dan yang terakhir adalah evaluasi harga dan delivery performance. Dan berikut adalah detail dari tahapan-tahapan dan perbaikan tersebut. Next. Dan ini adalah hasil dari perbaikan yang telah dilakukan oleh PT XYZ dalam mengubah monolayer menjadi triple layer. Di sini kita bisa lihat bahwasanya di mana distribusi pada monolayer lebih tidak teratur, sedangkan pada sisi samping adalah triple layer bisa kita atur terkait dengan proporsi dari HDPE virgin, recycle, dan master batch. Dan ini yang kedua adalah penanganan reject cacat mata ikan pada proses produksi. Sebelumnya tingkat reject mata ikan yaitu sebesar 21% dari Pareto diagram, dan setelah dilakukan improvement maka turun menjadi 3,96%, bergeser ke arah sebelah kanan. Artinya terdapat perubahan yang signifikan dari cacat mata ikan yang telah dilakukan proses perbaikan. Next. Dan ini adalah grafik terkait dengan penanganan reject produksi cacat mata ikan pada gudang DSP, di mana terdapat penurunan biaya repacking dari kemasan botol tersebut. Dari 125 juta turun di 45 juta di tahun 2019 akhir. Oke, next. Dan selanjutnya adalah efisiensi biaya pengadaan material. Untuk botol monolayer sendiri turun menjadi dari Rp2.971 per liter menjadi Rp1.924 per liter di tahun 2019. Next. Dan ini adalah hasil perbaikan dengan membandingkan antara sasaran awal dan sasaran yang telah dicapai pada saat proses perbaikan tersebut.
Untuk quality, tingkat realisasi dari perbaikan adalah tingkat reject akibat matikan pada produksi unit adalah 3,96 ppm. Target tercapai 100%. Manfaatnya adalah berkurangnya produk bocor akibat mata ikan yang akan dipasarkan. Kemudian dari sisi cost, realisasi perbaikan adalah rata-rata penurunan harga material dari monolayer ke triplayer adalah 16%. Manfaatnya adalah penghematan anggaran perusahaan untuk membeli material botol, kemudian selanjutnya adalah mata ikan, dan selanjutnya adalah delivery, di mana realisasi produk reject akibat dari mata ikan turun, dan HSSC duduk gudang penyimpanan menjadi bersih dan proses depo dapat berjalan lancar. Setelah itu, dari sisi moral, distributor merasa puas dengan kualitas botol triple layer. Next. Dan ini adalah value creation dari hasil perbaikan yang telah dicapai. Yang pertama adalah potensi penurunan biaya repacking di DSP penumpang yang diperkirakan mencapai 45 juta rupiah per tahunnya dibandingkan dengan sebelumnya adalah 125 juta rupiah per tahun. Kemudian dari sisi penghematan yang berasal dari sisi biaya pengadaan antara botol monolayer dan triplayer yang telah terrealisasi sebesar 12 miliar 754 juta rupiah. Next. Nah, setelah dilakukan evaluasi perbaikan, maka dilakukan standarisasi untuk hasil dari perbaikan tersebut. Yang pertama adalah standarisasi input, yaitu dikeluarkan beberapa dokumen untuk berbagai jenis kemasan botol terkait dengan spesifikasi triplayer. Dokumen-dokumen ini mencakup standar untuk kemasan 0,8 liter security, kemudian 1 liter security triplayer, 4 integrasi, 4 triplayer, dan seterusnya. Kemudian dari standarisasi proses, dikeluarkan prosedur pengujian untuk kemasan triplayer yang diatur dalam dokumen dengan nomor PP 001 QA botol 2018. Kemudian dari sisi standarisasi hasil, yaitu target KPI, target yang ditetapkan meliputi tingkat cacat bahan baku yang lolos ke produksi maksimal 175 ppm, serta target penurunan harga material minimal sebesar 2,5% sesuai dengan KPI yang ditetapkan oleh manajemen. Next. Nah, ini adalah dampak inovasi setelah berjalan selama 3 tahun dari proses perbaikan. Dari sisi estimasi biaya, terdapat penghematan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 103 miliar pada tahun 2019 mencapai 283 miliar pada tahun 2022. Sedangkan untuk biaya pemakaian sendiri, efisiensi yang didapatkan yaitu sebesar 55 miliar rupiah per tahun sejak tahun 2022. Kemudian nilai efisiensinya yaitu sebesar 42 miliar 197 juta rupiah. Next. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, PT XYZ menggunakan metode 8 langkah 7 alat untuk memecahkan permasalahan, khususnya defek pada pembungkus plastik dan biaya yang tidak efisien untuk pelumas kemasan litos. Yang kedua adalah dampak hasil inovasi ini terhadap kualitas produk menunjukkan berkurangnya produk bocor akibat cacat mata ikan yang akan dipasarkan. Tingkat reject akibat mata ikan pada produsen unit dihasilkan sebesar 3,96 ppm dari indikator target maksimal 175 ppm. Yang ketiga adalah dampak hasil inovasi ini terhadap biaya produk menunjukkan adanya penghematan biaya yang signifikan dibandingkan dengan teknologi monolayer. Rata-rata penurunan harga material dari monolayer ke triplayer adalah 16%, serta biaya repacking atas reject mata ikan menurun 37%, dan rata-rata efisiensi tahunan yang mencapai lebih dari 42 miliar per tahun. Next. Nah, ini adalah daftar pustaka yang kami susun dari penelitian ini. Demikian presentasi proyek untuk kelompok 12. Saran dan perbaikan sangat kami harapkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.